Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesri Meliana, NPM 2742070. Di sini saya akan mengumpulkan tugas presentasi pendidikan agama Islam dan etika. Persamaannya terdapat pada aras praktis, memiliki prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seseorang yang seringkali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaliknya, orang yang perilakunya buruk disebut orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak bermoral, dan tidak tahu etika atau orang yang tidak berasusila. Secara formal, perbedaan ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika bertolak ukur pada akal dan pikiran atau rasio. Moral bertolak ukur pada norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. Yang keempat, pada aras aplikatif, etika bersifat lokalitas dan temporer sesuai konsensus. Dengan demikian, dia disebut etiket, etika praksis, atau dikenal sebagai dengan adab, atau tata krama, atau tata susila. Yang kelima, moral berada pada dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. Keenam, etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Yang ketujuh, moral yang diungkapkan dengan istilah moralitas dipakai untuk menilai suatu perbuatan. 8. Akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum, namun mengacu pada barometer ajaran agama. Yang kesembilan, etika adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijaknya masyarakat, baik dalam tindakan maupun dalam tata cara berpikir berdasarkan kearifan lokal. Kesepuluh, akhlak juga berada pada level spontanitas spesifik karena kebiasaan individual atau komunitas yang dapat disebut dengan adab, seperti adab mencari ilmu, adab pergaulan, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah akhlak bisa dibentuk? Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan singkat, yakni bisa. Terdapat 5 cara membentuk akhlak, yaitu yang pertama, melalui cara pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara terus. Berikut ulasannya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, jika seseorang menghendaki agar ia menjadi orang yang pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga murah hati, ringan tangan untuk membantu, sehingga murah hati itu menjadi tabiatnya mendarah daging atau kebiasaannya. Ini nantinya disebut dengan akhlak. Yang kedua, melalui keteladanan. Menanamkan sopan santun dan pendekatan yang lestari. Pembinaan sopan santun tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan keteladanan atau contoh nyata. Jika orang tua menginginkan anak-anaknya berakhlak mulia, sudah tentu ayah dan ibunya memberikan contoh bagaimana cara bertutur kata yang baik, bersikap, atau berperilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Yang ketiga, menganggap diri ini banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Ibnu Sina, seorang filosof Islam, pernah mengatakan, jika seorang menghendaki dirinya berakhlak mulia, hendaknya ia terlebih dahulu mengetahui kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya dan membatasi sejauh mungkin untuk tidak berbuat kesalahannya, sehingga keburukan dan kecacatannya itu tidak terwujud dalam kenyataannya. Yang keempat, menggunakan cara integrated. Pembinaan akhlak haruslah berintegrasi dengan ajaran Islam lainnya, misalnya berintegrasi dengan rukun Islam atau rukun iman. Yang terakhir, pembinaan juga hendaknya memperhatikan kejiwaan seseorang. Melihat perkembangan usia merupakan masalah yang tidak kalah penting untuk diperhatikan agar pembinaan akhlak berhasil. Pembinaan akhlak pada anak-anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, anak-anak suka mendengar cerita dan bermain, maka pembinaannya bisa ditempuh dengan cara cerita dan bermain. Sekian dari
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.